biasanya yang kita lihat di sini biasanya kan beberapa desainer yang saya ketahui mempunyai inspirasi dulu. Saya mempunyai inspirasi apa misalkan. Selalu proses kreatif tersebut mereka dengan mencari inspirasi atau ide. Jadi inspirasi duluan gitu kan. Atau juga mungkin beli bahan duluan. Kenapa? Karena ketika kita jalan-jalan kemana atau mungkin lihat sesuatu yang menarik, jalan-jalan nggak jauh-jauh lah, nggak usah mulu kemana, ke Tamrin City lah. Banyak kain-kain tradisional di sana yang kita bisa lihat, atau ke Tanah Abang. Gak usah gengsi mungkin ya kali ini, walaupun kita tidak bisa berbelanja ke Tanah Abang lagi, tapi desainer sekarang sudah beda dengan zaman dulu ya. Ceritanya kita semua lebih down to earth ya, desainer sekarang itu mau blusukan. Bapak Jokowi aja mau blusukan, apalagi kita fashion designer harus blusukan, mencari sesuatu yang berbeda ya. Mencari bahan di pasar misalkan, atau di mana yang kira-kira ke pedalaman. Ini mengawali proses kreatif mereka dengan melihat bahan dulu. Ini bahan ini bagus ya, lucu. Apalagi biasanya kita memulai sesuatu inspirasi dari mana sih? Untuk kita mendapatkan sebuah inspirasi, ya biasanya paling mudah adalah di lingkungan kita sendiri juga bisa ya, apapun itu. Tapi kalau misalnya ingin sesuatu yang tampil beda, lebih dramatik mungkin atau bagaimana, biasanya ada di fenomena alam, misalkan fenomena alam tersebut berupa bencana alam ataupun sesuatu yang sedang terjadi ya, yang sudah pun juga itu biasa bisa bagus tuh kontradiktif begitu. Misalkan kayak kebakaran hutan Riau, saya pernah mengangkat tuh kebakaran hutan di Kepulauan Riau tahun 2019 lalu, itu juga sesuatu yang menarik dibuat sebuah koleksi. Kemudian fenomena aurora di kutub utara, misalkan kayak begitu. Nah, jadi seperti itu untuk fenomena alam. Jadi kita melihat bahwa fenomena alam itu banyak sekali yang kita bisa jadikan sebuah inspirasi tentunya. Ya. Kemudian suatu kejadian tertentu, event, misalkan kita mengambil inspirasi yang diambil dari suatu kejadian tertentu dalam kurun waktu di dunia sejarah mode lah, nggak usah jauh-jauh, ada bukunya itu sejarah mode. Dari abad 18 sampai ke 20 tuh ada, tuh kan. Itu banyak sekali sumber inspirasi di situ untuk dijadikan sebuah inspirasi. Jadi bisa mengadopsi semua gaya ada di sana. Yang paling mudah adalah tahun 2010 ke sini ya, itu mudah banget karena sudah banyak kali pilihan. Jadi 2020, 2001, 2002, 2003 sampai ke sini itu banyak sekali pilihan. Jadi tidak per dekade, kalau dulu kayaknya 80s, 90s, 70s tuh jelas banget kalau dulu. Kalau sekarang berubahnya cepat sekali ya, seperti itu. Kemudian apalagi ini yang diambil dari sini, media, informasi dan inspirasi yang didapatkan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial. Nah, seperti kan sekarang mudah banget kan, tinggal ambil handphone, klik Pinterest, wah banyak sekali situ, bisa banyak bereksplorasi di sana dan banyak sekali yang bisa kita ambil dari semua inspirasi di sana. Dan juga bagaimana supaya kita terinspirasi ya, bukan mencontek, itulah berbeda ya. Nanti kita dijelaskan beda bidang lagi tuh, beda cerita lagi. Kemudian ada Instagram. Nah, orang-orang bikin seperti apa Instagramnya? Mereka mempunyai campaign dan sebagainya. Jadi bisa dari media. Dan lebih menarik adalah hiburan, film tuh, ya, berupa musik atau film atau buku. Nah, seperti itu. Jadi itu banyak sekali yang kita bisa ambil untuk inspirasi ini. Dan tak kalah pentingnya lagi adalah trend forecasting yang nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Dina Midiani ya, Mbak Dina, membuat desain dengan inspirasi tren yang sedang terjadi, itu singularity 2019-2020 apa ya sekarang ya, seperti itu ya, kalau nggak salah itu. Jadi nanti bisa disampaikan lewat tren tersebut. Konsep desain seperti apa? Jadi berarti kita mempunyai inspirasi harus mempunyai tema. Jadi tema itu adalah merupakan benang merah dari sebuah koleksi, memiliki suatu kesatuan yang sama, baik dari satu bentuk ataupun warna. Jadi tema tersebut kan ada semacam judul ya, judulnya nanti apa, berhubung dengan konsep tersebut. Itu didapat setelah kita mungkin mengolah sudah mendevelop sebuah konsepnya jelas, nah muncullah nama tersebut. Nah, bagaimana sih biasanya suka susah ya menentukan tema tuh, namanya kadang-kadang mengambil dari judul lagu atau judul film itu. Sebenarnya tidak. Yang paling mudah adalah sesuatu yang berhubungan dengan si koleksi tersebut. Kalau yang biasa saya lakukan adalah saya membaca majalah-majalah seperti Vogue ataupun mungkin W gitu kan.
Zaman dulu kan saya masih membaca majalah itu seperti itu. Jadi banyak sekali kata-kata di situ yang bisa kita ambil untuk menjadi nama di koleksi kita seperti itu. Jadi memang tidak mudah, harus mencari nama-nama tersebut yang sesuai atau diplesetin lah dengan gaya-gaya fashion mungkin. Jadi tidak lagi mungkin nggak jadi judul konsepnya terinspirasi kebakaran hutan, judulnya jadi merepih alam, nggak begitu ya, itu judul lagu Chrisye itu ya. Jadi lebih ke sesuatu yang lebih fenomenal, lebih mengangkat seperti itu. Berarti material sudah ada di sini. Nah, misalkan kita mendapatkan kain tradisional nih dari NTT misalkan, atau dari Jepara nih, banyak sekali motif-motif timur yang dibuat di sana, diproduksi di sana dan dijual di pasaran luas di Jakarta, mungkin dari Maumere, dari mana sebagainya. Nah, ini kan tidak harus mengangkat budaya setempat, tetapi mungkin mengambil inspirasi lain yang akan memasukkan unsur kain tradisional tersebut ke dalam bentuk yang lebih modern seperti itu. Kemudian kita melihat, pahami motif juga. Indonesia memiliki beragam budaya, itu dalam sehelai kain, motif-motifnya terdapat berbagai jenis motif dari Sabang sampai Merauke, itu sudah disampaikan juga. Jika kita simpulkan, terdapat motif binatang, fauna, tumbuhan ya, atau permainan dalam pemandangan. Tetapi dalam busana muslim kita bicarakan untuk acara ISEF ini, motif-motif tersebut banyak sekali muncul di yang agak ke kepulauan timur ya, biasanya ada motif-motif binatang. Nah, dalam busana, kaidah busana muslim, motif binatang tersebut ya tidak diharapkan ada di sana. Jadi bagaimana memanipulasinya supaya tidak terbawa motif-motif totem, motif-motif berhubungan dengan seperti itu. Karena busana muslim ada kaidahnya seperti itu. Jadi buat teman-teman juga yang tidak bermain di busana muslim, mungkin ada di acara ini, ya berharap untuk hal-hal begini dihindari ya. Ingin keren, ingin bagus tampilannya, tapi tiba-tiba jadi terlalu primitif itu loh. Jadi tidak masuk ke dalam kaidah busana muslim. Jadi mohon diperhatikan nanti untuk motif dan juga untuk propertinya yang seperti itu. Kalau tradisional muslim, aksesorisnya banyak sekali kan, bisa masih dikembangkan bebatuan ataupun perhiasan apapun juga boleh. Dari kuningan logam pun boleh, dari apapun juga boleh, asal tidak membentuk sebuah benda hidup seperti itu. Ya. Tidak membentuk sebuah mata, hidung, mulut, nah tidak seperti itu, berbentuk topeng mungkin tidak begitu. Jadi boleh saja aksesoris apapun juga, materialnya apapun juga, warna apapun juga, asal tidak membentuk itu untuk busana muslim. Entah itu kalung, entah itu brosures ataupun apapun itu, gelang dan sebagainya, itu bisa disampaikan. Jadi ataupun mungkin pendukung selain jewelry, misalkan handbag ataupun clutch atau apapun juga boleh saja, asal itu tadi tidak membentuk benda hidup. Kalau dalam ISEF ini memang berharap bahwa kain tradisional itu muncul. Kenapa? Karena bisa biar mengangkat UMKM-nya seperti itu. Nah, jadi kalaupun mungkin tidak terlalu mengangkat banyak, ya, tetapi tadi misalkan motif bordir dari kain tradisional, nah mungkin ada kain tradisional sedikit bagian tertentu, diharapkan demikian. Jadi keragamannya terdapat di situ, bahwa ini masih bisa dilihat bahwa tujuan kita tuh kan mengangkat sustainable, itu kan masih ada kan, ISEF 2020 itu kan ada sustainable-nya. Kita mengangkat SDM yang ada di dalam negeri kita ini, di lingkungan kita ini, jadi itu berharap demikian. Jadi kalau bisa jangan sampai tidak ada sama sekali, jangan, harus ada misalkan gitu. Jadi kain tradisional walaupun tidak banyak, ada seperti itu. Jadi diharapkan akan ada motif ataupun sedikit kain tradisional yang menyelip di situ. Akan lebih bagus saya rasa ya. Dan kita sepakat ini bisa bersama-sama menjadi gerakan kita mengangkat traditional value, international look ini. Jadi harus international looknya, jangan tradisional lagi gitu. Seperti jadi kita tidak mendesain kostum, tapi baju ready to wear yang akan dinikmati seluruh halayak ya di dunia fashion ini dimanapun itu. Kalau kita dengar kata lokal, kita pasti hubunginya langsung dengan budaya. Jadi kalau kita ngomong lokal, bisa tentang budayanya, bisa penduduknya, bisa orangnya, bisa juga dari semua hasil-hasil budayanya. Jadi seperti tadi Kang Deden bilang, traditional value itu atau local value-nya nggak mutlak harus kain ya, tapi bisa dari inspirasi dari cara hidupnya, atau dari artefaknya, atau dari alamnya, atau dari
tradisi budaya, misalnya ada mau tarian dan sebagainya, atau dari bangunannya, tadi ada yang nanya ukir-ukiran dan sebagainya, bisa macam-macam. Jadi kalau kita ngomong lokal, memang lokal itu berarti mengacu kepada sesuatu yang ada dari daerah asal. Kalau kita di Indonesia, kita punya begitu banyak tradisi dan budaya, ada berapa sih kita kabupatennya? Ada sekian banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil, ya. Nah, cara kita memadukannya konsep lokal dan untuk bisa menjadi internasional, kan kita kenal ada tren global. Tren global, kalau yang tren yang kemarin disampaikan pada waktu gathering, tren ke depan kita membawa konsep the new beginning. Ya, jadi satu era baru, ada essentiality, ada spiritual, ada exploration sama exploitation. Mudah-mudahan masih pada ingat teman-teman. Nah, dari tren global itu kita bisa kombinasi dengan lokal content. Karena Indonesia tadi kekayaan budayanya bukan main ya. Nah, apa nih lokal kontennya? Bisa macam-macam, bisa dari tradisi, bisa dari daerah, bisa cara berpakaian tertentu, bisa motif-motif tertentu, bisa dari hikayat tertentu, bisa dari cara hidup kelompok tertentu, bisa juga dari alamnya, pokoknya bisa apapun dari lokal. Jadi dari yang global kita gabungin menjadi dengan unsur lokalnya, atau bisa dibalik. Bisa mulai dari sesuatu yang lokal duluan, kemudian kita mencari konsep globalnya. Jadi kita bisa pendekatannya bisa dua-duanya ini. Tren global dulu, misalnya kita ambil tren global essentiality misalnya ya. Kalau essentiality kan itu bicara mengenai konsep yang fungsional, semua yang berpijak kepada keterikatan kita dengan alam, menghargai alam misalnya. Terus kita konten lokalnya apa ya? Kita misalnya mengambil inspirasi dari situs-situs alami misalnya, atau dari cara kerja kelompok masyarakat yang menghargai alam, misalnya ada kelompok Baduy atau apa, bisa kita gabungin gitu. Sehingga akhirnya keluarlah satu konsep baru yang merupakan gabungan dari lokal dengan global tadi. Gaya hidup yang bisa menjadi pola tindakan yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Jadi kita membawa konsep lokal content, ya, inspirasi lokal, tapi traditional value. Kenapa kita harus bikin seperti itu? Karena kita pengen beda. Indonesia mau punya sesuatu yang beda. Desainer Indonesia beda dengan desainer luar, tapi tidak berarti beda terus nggak nyambung. Tetap nyambung, tetap international look-nya ada, tapi ada sesuatu yang membedakan, yaitu kita membawa konsep tradisinya kita. Ya, terus kita bawa lokal, bawa internasionalnya berarti kita mengacu kepada trend forecasting, kepada tren ke depan. Tren itu selalu berubah, mengikuti waktu, ada perubahan pola pikirnya, ya. Dan itu juga kalau kita ngomong tren, pasti kita artinya ngomong inovasi baru. Nah, jadi bagaimana teman-teman itu bisa membawa konsep lokal, keunikan lokal, mengambil dari tradisi, tapi juga menggabungkan dengan konsep yang global, tren global, yang bisa dilihat bahwa kecenderungan keseluruhan masyarakat secara global adalah seperti ini, gitu. Dulu kita menghargai kalau namanya mahal itu kita pakai bling-bling. Pokoknya payetnya segedebrok pasti wah keren mahal. Tapi kalau kita ngomong bicara tentang tren global, ya kemewahan itu tidak lagi dinilai dari hal-hal yang bling-bling. Tapi kemewahan dilihat dari sesuatu yang alami, sesuatu yang langka. Jadi justru bukan lagi yang bling-bling, tapi yang mengarah kepada alam, menghargai alam. Contohnya sekarang juga konsep hidup sustainable misalnya, itu orang lebih dihargai. Orang akan lebih dianggap keren, punya manner, punya intelektual kalau dia menghargai alam. Gitu. Jadi bukannya dilihat dari kemewahannya dia. Jadi konsep hidupnya sudah berubah. Nah, kita harus bisa melihat itu, berarti konsep hidup dalam konteks menghargai alam itu yang menjadi tren global. Bagaimana konsep menghargai alam itu kita masukkan dengan unsur-unsur lokalnya, menghargai alam yang seperti apa dalam lokalnya, gitu ya. Dan otomatis kita harus menawarkan satu inovasi. Bagaimana kita menggabungkan antara tradisi dengan modernity, itu gini gambarannya, skemanya. Ada modernity dengan semua unsurnya, baik shape, teknik, utility, material, icon, konsep. Ada juga unsur tradisi, ya, baik dari sisi tekniknya. Ini kita tahu. Sekarang kita pilih. Saya ambil misalnya contohnya, saya ambil konsep modernity-nya, saya mengacu kepada tren.
Mengacu pada tren, misalnya saya mengambil trennya adalah essentiality misalnya. Dalam konteks essentiality itu berarti shape-nya, gayanya, siluetnya adalah siluet yang simple. Ya, konsepnya bicara mengenai kepedulian orang dengan lingkungan, gitu. Terus tekniknya dia banyak bermain dengan teknik-teknik yang industrial misalnya. Utility-nya gimana? Kita harus tahu tuh. Konsepnya kita tahu. Kemudian kita ambil tradisi. Tradisinya saya ambil apa ya? Oh, saya mau ambil kehidupan masyarakat Jawa misalnya. Kalau kita masyarakat Jawa, kita bicara mengenai masyarakat Jawa yang mana? Saya terinspirasi dari masyarakat Jawa, kelompok dari masyarakat Keraton misalnya. Berarti shape-nya apa, color-nya apa, ya, konsepnya apa, tekniknya bagaimana dalam konteks masyarakat Jawa. Jadi kita harus cari dua hal ini, kemudian kita gabungin. Jadi kita tinggal gabungin. Nah, gini caranya. Ya, misalnya dari sisi modernity yang diambil adalah material. Materialnya, tekniknya, sama utility. Tapi kalau dari sisi shape-nya, ya, sama material saya ambil dua-duanya nih. Material saya ambil material dari modernity sama ambil material dari tradisional. Saya gabung. Material yang dari konsep modernity semua dengan teknologi tinggi, tapi saya gabung dengan material yang tradisional. Gitu ya. Saya ambil, kalau tadi kita bisa ambil Jawa, saya ambil batik Sogan misalnya, batik batik motif kawung misalnya, gitu. Ya, diambil. Siluetnya untuk dari shape-nya saya ambil dua-duanya juga. Ambil shape dari tradisional sama modernity. Kalau shape tradisional saya ambil bentuk kemben-kembennya. Kalau shape dari modernnya saya ambil bentuk yang shape-nya minimalis, ya. Semua simetris, gak ada yang asimetris, maunya simetris gitu. Terus nanti tekniknya saya ambil yang teknik dari modernity misalnya. Jadi saya ambil semua digital print atau saya ambil tekniknya, saya mau ambil kombinasi juga. Ada batik tapi ada juga digital print, digabung. Jadi kita tinggal pilih elemen-elemen yang kita ambil, kita pilih. Nggak harus semuanya. Mana yang lebih ditampilkan, mana dalam konteks koleksi kita, mana elemen yang paling mau diangkat. Jadi itu caranya trik menggabungkan antara international look atau modernity, ya, konteks internasional dengan tradisional. Tradisionalnya inspirasinya apa? Digali dari tradisional itu ada unsur-unsur apa aja dari sisi shape, icon dan sebagainya. Dari sisi internasional juga digali. Kemudian kita pilih. Saya pilihnya yang ini ya. Jadi semua elemen jangan semua dimasukin. Kebanyakan kayak Mas Deden bilang tadi, keramaian. Jadi kita pilih aja mana yang kita mau ambil. Nggak harus dalam arti trend forecasting kita sih sebenarnya, tapi spirit globalnya itu harus ada. Dalam arti kita kalau tahu spirit global kan sekarang orang gaya hidupnya seperti apa, maunya yang praktis gitu kan ya. Misalnya contohnya dulu kalau kita pakai ngomongin kebaya aja. Kebaya zaman dulu sama sekarang kan beda. Kebaya sekarang kan dipakainya dengan gaya yang sangat sportif gitu kan. Kebaya kita tampilkan dengan berbagai macam gaya yang berbeda. Kalau kebaya aslinya kan harus pakai kembennya, kebaya seperti apa, dengan harus sarungnya ada pakem-pakemnya. Nah, begitu kita bicara mengenai tampilan dia menjadi international look, berarti kita harus sesuaikan dengan style sekarang. Jadi kebaya tampil dengan sportif casual misalnya, atau kebaya dengan lebih artistik. Jadi kebayanya dibikin bahannya berbeda, atau tangannya tidak sampai panjang tapi pendek, atau lebih lebar atau lagi lebih pendek, digabungkannya bisa dengan rok misalnya, atau dengan celana panjang atau apa. Jadi tampilannya akan berbeda. Elemennya, inspirasi lokal, tapi tampilannya menjadi global, gayanya jadi gaya global. Jadi traditional value, international look itu berarti kita mengambil elemen-elemen tradisional yang kita anggap bisa menarik, menjadi hal yang membedakan, menjadi added value gitu. Ya, kenapa ada traditional value-nya? Supaya jadi added value, jadi nilai tambah. Kalau kita international look doang semuanya, ya kita bersaing dengan semua international brand. Berat buat kita. Ya kan, mereka udah sangat maju dan segala macam, udah mendunia deh trennya. Neo medieval kan gaya yang terinspirasi dari gaya kayak era medieval, pertengahan, dengan konteks yang distopian. Jadi sesuatu yang
menakutkan, suatu yang menyeramkan, tapi keren, bagus banget. Karena itu terinspirasi dari kelompok-kelompok orang yang mau tampil dengan banyak perseteruan sehingga kayak perang gitu loh, kayaknya kayak perang ya. Nah, kalau kita mau bawa inspirasinya dibawa ke lokal, ambil apa nih? Ambil inspirasi dari masa abad pertengahan, penjajahan Jepang misalnya, atau terinspirasi dari Benteng Van der Wijk misalnya gitu. Jadi ada elemen-elemen budaya yang kita comot dengan tradisi-tradisi digabungkan dengan elemen tren. Kalau diomongin emang agak susah nih kalau diceritain begitu ya, karena ini imajinasinya harus jalan. Nah, sebaiknya sih mencoba aja dari apa yang biasanya udah dibikin sama teman-teman ya, koleksi yang sekarang udah ada, coba kita gali lagi, lihat lagi koleksinya, atau yang baru, yang apakah sudah dibikin atau lagi dipersiapkan untuk dibikin, elemen baru apa yang saya masukkan, elemen baru yang punya nafas, kalau bisa ada unsur tradisinya itu tadi, dari sisi apakah dari ikonnya kah, tekniknya kah, materialnya kah, atau apa yang kita ambil comot ya. Sehingga itu tadi kan ada yang bilang baju saya udah cenderung seperti ini, apakah bisa masukin tradisionalnya hanya di outernya aja misalnya kan, ada yang pertanyaannya seperti itu. Jadi kita bisa konsepnya seperti ini, jadi udah ada, mungkin ini belum ada tradisional ya, udah ada barang ya, oke sekarang kita perkaya nih, kita mix match kan, kita perkaya dengan unsur tradisinya. Mana elemen apa yang bisa diambil? Apakah mau menambahkan unsur bahan material tadi sehingga material itu dibentuk dalam bentuk outer, tambahan material ya, atau mau diambil sebagai ada konsep ikon-ikonnya, jadi misalnya ada motif tertentu atau apa, jadi elemen itu mungkin ditambahkan, dibikin diganti bordir atau diapain, di aplikasi itu segala macam, bisa juga. Paling bagus sih kalau misalnya ini baru konsep dan konsepnya itu yang diperkuat. Jadi nggak cuma sekedar ambil tradisional templok, karena kalau ambil tradisional templok jadinya belum tentu bagus ya. Akan lebih baik kalau itu elemen itu sebenarnya kita harus pikirkan secara konseptual sehingga jadi tampilannya keseluruhannya tidak asal templok. Jadi